Bertemu arwah Pariaji, Pendeta Henry Tan. Tolong saya dibantu, tolong saya dilepaskan dari siksaan ini. Saya panas sekali, saya sakit sekali, saya menderita kesakitan. Henry Tandianta ini ya menyatakan bahwa Anda 100% ke alam maut karena kamu pulang ke rumah Bapak, dan ternyata benar. Hanya saya Pendeta Henry Tandianta yang mengatakan Pariaji ke alam maut. Halo, lagi Pastor Guntur. Hello. Pastor Kuku. Kedinginan Pastor Kuku. Ya, Iya. lumayan. Oke. Pastor, wah jaketnya keren ya. Saya harus pamer-pamer ininya nih. Wah, aduh, embel army. Baik. Kali ini kita bicara tentang yang lagi agak ramai nih dibicarakan di belakang ini ya, Pastor Guntur, Pastor Kuku ya. Ada salah satu pendeta, sebut aja ya, pendeta. Oh iya, nggak apa-apa, itu udah muncul di mana-mana. Henry Tan bertemu dengan HTD arwah, ya? Iya, bertemu dengan arwah almarhum ya, pendeta Iya. Pariaji. Nah, ini nih dia. Masalahnya dia bilang Bener ya, sungguhan ya. Bapak pendeta ini ketemu dengan ini. Masalahnya yang arwah. aneh itu katanya dia itu dicari sama Pendeta Pariaji, minta tolong Iya. supaya nolong Pendeta Pariaji Lepas dari situ. Iya, karena dia lagi kepanasan. Iya, lagi kesengsara gitu. Kayak cerita Lazarus ya, dengan orang kaya. Iya, dihubung-hubungkan, itu dicocokmologi namanya. Nah, ini nih menariknya. Jadi kan ini kan apa ya? Luar biasa ya kalau ini benar bisa seperti itu, dan katanya dia tidak kenal sebelumnya. Ngomongnya tidak kenal, ya. Tetapi sebelumnya dia bilang dia pernah ngomong, lah yang benar yang mana? Dia bilang dia nggak pernah kenal. Begitu dia ingat-ingat, katanya dia pernah ngomong tentang Pendeta Pariaji loh. Iya. Masa sih kalau orang tidak ngomong tentang seseorang namanya itu, dia bilang dia nggak kenal. Memang mungkin ketemuan belum pernah. Wah, ini diragukan ini, Pastor Guntur. Nomor satu. Iya. Baik, keraguan. Kita mulai aja, sedikit-sedikit kita bedah. Ya. Oke. Pastor Guguh, Pastor Guntur, bisa ya kita bertemu dengan orang yang telah meninggal itu, rohnya, atau bagaimana? Punya pendapat lain? Roh itu bisa dilihat ya? Secara kasat Roh orang mata. yang sudah meninggal. Ya, roh orang yang sudah meninggal. Sampai yang maling dulu menanggapi. Kita ini hidup di alam nyata ya. Ini physically, jadi yang visible, bisa kelihatan dengan mata jasmani kita. Itu fungsi mata yang Tuhan berikan kepada kita. Dan lalu tentang orang mati. Orang mati itu Yesus banyak berkata di Bible itu, baik Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahwa Yesus berkata dia tidak mati tapi dia tidur. Nah, menurut manusia mati, tapi menurut Yesus itu tidur. Tapi berarti kan ada sebuah pandangan yang berbeda antara Tuhan dengan manusia. Nah, orang mati sebetulnya tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang hidup, dan betul-betul itu terpisah ya, dunianya saja sudah terpisah secara tubuh, itu sudah rest itu di kuburan atau di tempat di mana dia diistirahatkan terakhir itu. Tetapi sebetulnya kita tidak bisa berkomunikasi dengan mereka. Kalau mimpi kan sering tuh mimpi ketemu dulu, yang katanya ada teman saya jadi karena dulu janji membelikan layang-layang, sampai meninggal ternyata belum belikan layang-layang. Setelah mati kemudian dia mimpi, setelah ngantar kuburan malamnya mimpi, mana layanganku. Terus besoknya dia beli layang-layang diantar ke kuburan. Ya, itu sebetulnya hanyalah, kalau mimpi itu bunga tidur, dari pikirannya bisa gitu, dari pikirannya ya bisa bunga tidur dan sebagainya.
Tapi yang jelas kita tidak bisa berkomunikasi dengan orang yang sudah mati. Baik secara roh. Ya mau secara roh, mau secara apapun sebetulnya. Bahkan mungkin sekarang ada teknologi di Cina dikembangkan, itu bisa melalui teknologi itu orang mati bisa hidup lagi. Tapi walaupun itu bisa hidup, saya juga yakin dengan teknologi. Saya percaya perkembangan teknologi. Walaupun orang mati bisa dihidupkan melalui sebuah teknologi, tapi kalau kehendak Tuhan dia meninggal, kalau hidup itu pasti hanyalah sebuah teknologi saja. Rohnya enggak. Robot. Karena orang yang mati firman Tuhan itu kembali kepada penciptanya. Gitu. Jadi ya bisa jadi robot, bisa apa gitu. Gadis bionik. Tahu film ya. Gadis bionik. Ini film-film lama semua ini. Ya. Saya masih zamani nonton. Pastor Guntur mau nanggapi. Bisa ya orang yang sudah meninggal itu kita bisa berkomunikasi lagi, bicara dengan rohnya. Benar ya Pastor Guntur? Ini harus diluruskan. Iya. Ya, sebab kan ini menyangkut apa yang disampaikan di medsos tentang pendeta HTD ya, Henry Tandianta namanya tuh. Oh gitu ya. Iya. Dia menyebutkan bahwa pada subuh jam 3 dia didatangi oleh rohnya atau arwahnya lah, kata arwahnya pendeta Pariaji itu ya. Tiba-tiba selesai itu, saya waktu dengar itu saya kira, bener nih. Tahu dia bilang, terus dia terbangun. Terbangun terus, gimana? Nggak jadi. Terbangun dia berpikir, ini apa ya? Kalau dia sendiri sudah bingung di awal bagaimana dia bisa membuat orang yakin terhadap apa yang dikatakannya. Jadi kalau saya meluruskan begini, mari kita luruskan hal-hal sesuai dengan kebenaran Bible. Apa yang Bible tuliskan. Dan memang di dunia ini tidak ada roh orang yang sudah meninggal. Yang ada adalah roh-roh jahat, penguasa-penguasa pemerintah di udara itu ada di bumi ini. Tapi bukan roh orang yang meninggal. Roh orang yang meninggal ketika dia mati, ya sudah akan kembali. Bible menuliskan gitu. Kembali kepada penciptanya. Iya. Tubuhnya akan kembali kepada bumi karena dari situ dia diciptakan, tetapi roh yang berasal dari Elohim Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Dan tidak bisa berkomunikasi. Nggak bisa lagi. Saya selak ya. Oke. Kembali ke penciptanya, ke surga atau ke alam maut. Nah itu yang nanti kita akan bedah di masa yang akan datang kalau memang mau spesifik ya. Tapi intinya mau interupsi. Nggak itu berarti. Tapi intinya itu kan sebenarnya kita bisa tahu jika dituliskan di dalam Bible. Ya. Tetapi kita juga harus tahu bahwa Tuhan punya kedaulatan di mana hal-hal yang belum pernah kita tahu itu ya silakan Anda mau menafsirkan, silakan. Tetapi kalau menafsirkan sesuai dengan dasar Bible yang benar gitu, eksegesinya harus tepat, konteksnya harus tepat. Nggak boleh main asal comot sembarangan gitu. Di perjanjian lama saja orang-orang yang berusaha berurusan dengan arwah-arwah, peramal, itu kekejian bagi Tuhan. Itu saja kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak suka. Bukan berarti orang tidak bisa masuk ke alam roh itu. Bisa, tapi bahaya. Bahaya. Karena itu roh-roh penguasa dunia di situ yang bermain. Nah, dan itu ada ya, Pastor ya? Ada. Iya. Bible menuliskan itu. Dan Tuhan itu tidak suka dengan yang memanggil roh arwah segala macam. Jadi manusia sebenarnya bisa bertemu dengan roh-roh. Tapi bukan roh orang yang meninggal. Oh, oke, baik. Tapi dia bisa masuk ke situ lewat yang tadi saya bilang para peramal, pemanggil arwah, dan lain sebagainya seperti Raja Saul. Itu pernah lakukan itu. Itu Alkitab menulis demikian. Jadi bukan mitos ya? Bukan. Itu kebenaran. Kebenaran. Iya, kita pegang kebenaran Bible. Iya, baik. Nah, seperti itu. Jadi, kalaupun ada seseorang yang di bumi masih hidup, kemudian dia berkata, aku ketemu lo dengan roh ini. Seperti Raja Saul berkata, aku ketemu dengan rohnya Samuel. Karena seorang pemanggil arwah itu manggil Samuel. Yang kemudian dia memunculkan diri seperti Samuel. Apakah dia itu Samuel? Itu pertanyaan saya sih sebenarnya, Pastor Guntur. Nah, berarti kan sama aja dengan pendeta HTD ini. Nah, berkata dia ketemu sama roh.
yang sudah meninggal. Ya seperti Saul, Raja Saul, ketemu sama rohnya Samuel yang sudah meninggal. Gitu. Apakah benar itu rohnya Samuel yang meninggal? Pertanyaan saya balik, apakah itu benar rohnya pendeta almarhum Pariaji yang sudah meninggal? Pertanyaan besar di situ. Karena cuma dia yang tahu. Orang lain tidak melihat. Bagaimana cara membuktikannya? Pastor Kukuh punya pendapat. Interupsi tadi mau interupsi. Saya enggak interupsi sih. Tadi Pastor Guntur berkata meluruskan ya. Kalau saya itu ya bolehlah meluruskan. Oh ya. Gimana? Yang roh kembali kepada penciptanya ya kepada Tuhan gitu. Namanya penciptanya. Jadi orang itu meninggal, roh itu kembali kepada penciptanya, ya kepada Tuhan, Bapa sendiri, gitu loh, Bapa Yahweh sendiri. Kembali ke Tuhan yang memberikan roh itu. Jadi kalau dikatakan di alam maut ya rohnya nggak ke sana gitu. Ya kalau Tuhan tempatnya di mana? Gitu. Tempatnya di mana? Di surga. Ya sudah gitu. Berarti kembali ke surga. Ya itu kan rohnya. Namun kan jiwanya kan belum, masih menanti tidur itu. Firman Tuhan berkata, Yesus berkata tidur. Jadi ketika Tuhan datang nanti mereka akan dibangkitkan karena tidur. Jadi rest, beristirahat dari segala jerih lelahmu, sudah menyelesaikan pertandingan iman dan sebagainya. Tidak ada manusia yang rohnya bisa kembali lagi dan bangkit kembali. Hanya Yesus saja. Hanya Yesus saja. Satu-satunya manusia yang telah mati 3 hari dan bangkit itu hanya Yesus saja. Ini menarik. Gitu. Jadi yang tidur itu adalah jiwa. Jiwa tidur. Yang kembali ke penciptanya, ke Bapa itu rohnya kembali. Roh. Sebab jika roh ketemu tubuh, muncullah jiwa. Bangunlah jiwanya. Ingat Bible tulis itu. Ketika Tuhan mengembuskan nafasnya kepada manusia Adam itu, maka dikatakan living soul. Living soul. Jiwanya tuh jadi hidup. Nah, jika terpisah antara roh dan tubuh, maka jiwanya pasti tertidur. Itu yang akan dibangunkan Yesus dengan istilah tidur untuk dibangunkan, seperti dia ngomong, Lazarus itu tidur, aku akan pergi membangunkan dia. Kata tidur artinya mati, bangun artinya bangkit. Oke, baik. Dari judulnya, mohon maaf ya ini ya. Pakai maaf ya. Almarhum pendeta Pariaji ini ada di alam maut. Berarti itu jiwanya atau rohnya atau pendetanya ini yang salah? Tanya sama pendeta HTD itu loh. Dia kan ngomongnya roh. Artinya dia lagi ngomong bahwa rohnya itu tidak bersama dengan Bapa di surga. Tetapi ada di alam maut. Gitu. Bahkan dia ngomong begini, dan banyak pendeta besar ada di situ. Tapi dia tidak sebut nama, itu sayangnya. Walaupun tidak, tapi kalau kita menyebutkan pendeta, artinya pemberita-pemberita Injil yang mewartakan Yesus sebagai Tuhan, yang percaya Yesus, berarti tidak konsisten dengan kalau kita melihat itu, berarti Tuhan tidak konsisten dong. Masa orang percaya Yesus tidak selamat tetapi masuk alam maut gitu kan. Jadi kontradiksi dengan firman berarti. Jadi ini bahaya ya sebenarnya Pastor Guntur, Pastor Kukuh. Itu pikiran agamawi sih. Jadi orang-orang yang berkata bahwa aku melihat, entah melihat pendeta Pariaji kah, melihat hamba Tuhan bertemu besar Pastor. itu di sana. Itu bagi saya itu penglihatanmu. Kamu. Bukan Bible. Itulah mimpimu. Iya, itu mimpimu gitu loh, bukan Bible. Itulah mimpimu. Tapi kalau menurut pandangan Pastor Guntur, Pastor Kukuh, rasanya itu tidak benar ya? Tidak benar ya? Enggak. Pastor Guntur apalagi dia gimana? melihat hamba Tuhan di kayak gitu. Lalu kok kayaknya Tuhan itu kok jahat ya, tidak menghargai ketika memanggil seseorang menjadi hamba Tuhan, menjadi duta besar Kristus, memberitakan firman, mengembalakan, meninggalkan pekerjaannya untuk melayani jiwa-jiwa, lalu mati kok di alam sono gitu loh. Kok rasanya Tuhan tuh nggak menghargai orang di dunia aja menghargai, kamu kerja kasih gaji sekian, ada bonus, ada insentif. Kok Tuhan kok kayak gitu? Itu pikiran jahat sih bagi saya, karena kalau dia sampai kayak gitu. Berarti pendetanya ngawur. Dia kan berarti kan pendapatmu bukan pendapat Bible. Kasihan dong pengikut-pengikutnya. Nah, kasihan. Kalau ditipu-tipu apalagi begitu. Banyak yang nanti berpikir benar. Yang padahal iya itu yang berbahaya. Itu bahaya sekali. Kan menjadi batu sandungan bagi sekian ribu jemaat yang pernah dilayani oleh pendeta Pariaji gitu. Itu kalau masih hidup di zaman Yesus dikatakan apa?
diikat dengan batu kilangan, dilempar Dilempar ke ke laut. laut itu. Wah, itu lebih menarik. gawat. Karena ini kan mirip ya ceritanya dengan cerita orang kaya dengan Iya, di Lukas 16 Lazarus. itu. Ya, mirip ya. Ya, jadi dia mengambil kisah Lukas 16, dia berpikir gini, kayaknya ada loh kisah mirip-mirip begini di Lukas 16 seperti Lazarus yang miskin dan orang kaya. Iya. Gitu. Iya. Yang mereka yang orang kaya itu ada di alam maut. Ya, iya, benar. di tempat itu. Dan berarti pendeta ini hanya berpikir soal bahwa oh ini orang-orang kaya masuk neraka. Ada sih, sebentar, kita kembali ke depan tadi tentang Saul dengan Samuel. Ya, tadi Pastor Guntur bilang, apakah itu benar Samuel? Mirip kan ya dengan ini pembahasannya. Kita 3-5 menit ini kita bahas tentang Samuel dan Saul, boleh ya? Boleh. Benar ya itu Samuel, Pastor. Kita kan juga baca itu di cerita tentang Saul dengan Nabi Samuel ini. Iya, harus dilihat ini. Boleh ya saya kisahnya. Saya mengungkapkan argumen ya yang ini menurut saya. Di situ dikatakan dia minta seorang dukun perempuan, benar ya? Nah, untuk tenung ya, petenung itu dukun ya, bahasa mudahnya ini. Terus berjalan dengan itu muncullah Samuel katanya di situ. Nah, pertanyaannya adalah benarkah itu Samuel atau bukan? Tapi Pastor Guntur, Pastor Kukuh, waktu si dukun ini bertanya, yang diungkapkan oleh roh itu semua sepertinya benar. Dia menyingkapkan tentang si Saul ini, kamu itu Bapak sudah meninggalkan kamu dan Bapak bangsa Israel akan diserahkan ke bangsa Filistin, benar kan? Dan besok kamu dan anak lelakimu akan bersama dengan aku. Aku itu mungkin sudah mati mungkin ya, tafsirannya begitu. Menurut saya bukan ahlinya ya. Oke. Nah, mungkin saja ini Samuel. Menurut saya, ya, saya bukan ahlinya karena saya membaca. Oke. Nah, tadi Pastor Guntur bilang benar nggak sih itu Samuel atau bukan? Seperti ada keraguan ini dari ayat ini. Ini kayaknya bukan Samuel deh. Kalau saya menafsir gelagatnya Pastor Guntur ya. Iya. Kalau saya tidak menafsir, tapi memang betul-betul bukan Samuel. Bukan Samuel. Bukan, karena tapi dia tidak menjerumus loh, tidak menjerumus Saul. Iya, betul. Itu hanya pengetahuannya dia saja yang berkata tentang Samuel sehingga dianggap semua benar bahwa itu Samuel. Oke. Ya, yang dia kenal tentang Samuel itu siapa lalu dia ungkapkan, tapi bukan kok. Karena begini. Karena di firman Tuhan di 1 Samuel 28 ayat 15, sebelum Saul melihat itu adalah sosok tua Samuel, wanita itu berkata kepada Saul, aku melihat roh-roh muncul dari dalam bumi, gitu kan? Dari dalam bumi. Roh-roh yang keluar dari dalam bumi. Berarti banyak ya? Nah, padahal orang yang sudah mati, rohnya kembali kepada tidak di dalam Tuhan. bumi, dari atas ke atas kan Iya, rohnya. iya, Ini melihat roh-roh muncul dari dalam bumi. Kemudian di situ ternyata salah satunya ada seorang tua muncul dengan jubah membungkusnya. Lalu Saul mengetahui bahwa itu adalah Samuel. Tuh kan. Jadi wanita dukun itu melihat itu roh-roh dari bumi. Saul melihat salah satunya yang tua terbungkus dengan jubah itu adalah Samuel. Itu jadi bukan dari Tuhan, itu juga bukan Samuel juga. Jadi sudah. Kalau saya tidak menafsirnya juga tidak, kalau saya sedang mengeksegesis ya, eksegesis itu adalah apa yang ada di dalam Bible itu yang terungkapkan, itulah yang keluar, yaitu bahwa roh itu yang dilihat Saul itu bukan Samuel. Roh Samuel. Ya, siapa itu Pastor Gugu? Ya, salah satu roh yang disebutkan Pastor Guntur tadi. Jadi gini, ini kontroversi juga. Oke. Kisah ini menjadi kontroversial ketika orang mulai berkata bahwa itu roh Samuel karena ciri-cirinya, kemudian yang dia ngomong itu mirip kali. Kata betul. Mirip, iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang, kan mirip gitu ya. Saya setuju. Iya kan ya. Iya. Antikris pun yang antikristus itu bisa menyamar seperti Kristus, padahal dia antikris, sehingga orang berkata ini Mesias dan mereka percaya ini Mesias, padahal palsu, nyamar jadi Mesias. Seperti itu. Nah, kita memahami bahwa Saul saja nomor 1 sudah salah, mendatangi penyihir.
ya kan? Itu padahal di zaman itu katanya iya, nggak boleh. Itu sudah melanggar. Harusnya mati itu, nggak boleh. Karena itu kekejian bagi Tuhan. Baik. Kan itu terdapat di 1 Samuel pasal 28 kalau kita baca ayat 3 sampai 25, ketika Samuel itu menjumpai seorang penyihir di Endor untuk memanggil Samuel. Nah, maka kemudian kita baca muncullah Samuel yang tadi dikatakan ada roh keluar dari bumi kan. Tetapi sebenarnya itu adalah setan yang menyamar. Hati-hati. Tuh, setan yang menyamar, bukan Samuel. Saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Keluarga saya anak ke-6 dari 8 bersaudara. Baik. Ya, kakak saya nomor 1, kakak saya nomor 2. Itu yang nomor 2 itu pernah didatangi setan yang menyamar jadi bapak saya. Mukanya mirip, semuanya mirip, ngomongnya mirip, semuanya mirip. Bilang begini, kakakku bernamanya Yulia, dipanggilnya Yadi. Yadi, tolong bapak ya, dorong mobil tuh di bawah lagi mogok. Ikutlah kakakku pergi ke situ. Dia tahu itu bapak. Tapi lewatnya tuh aneh, bukan lewat jalan biasa, tapi lewat kayak jurang-jurang. Sampai sudah lewat jurang-jurang dia berkata gini, kok kita lewat sini, terus aja nggak apa-apa, terus ke bawah. Di situ dia mulai menyadari bahwa ini aneh gitu. Kemudian ketika kesadaran itu muncul, dia balik lihat, dia sudah ada di tengah jurang, di tepi jurang, ya. Dan setan yang menyerupai bapak saya udah hilang, nggak ada. Itu tujuannya apa, Pak? Menjerumuskan membuat sehingga Saul menjadi percaya apa yang dilakukan oleh penyihir ini jadi benar. Imannya sudah berubah kepada Tuhan. Dia berani melanggar setiap firman Tuhan Saul itu. Sehingga setan lebih mudah memperdayai Saul dan mempercayai bahwa itulah Samuel. Dia putus asa itu, Pak. Ya itu sebabnya dia larinya ke situ. Karena dia sudah tidak memiliki Samuel yang bisa bicara mewakili Tuhan, nasihatnya. Setidaknya terjawab bahwa itu bukan Samuel. Itu bukan Samuel sebenarnya. Iya. Tadi yang saya katakan itu roh-roh yang menyamar. Oke, baik. Jadi Samuel. Ini menariknya jarang sih ya pendeta membedah ayat ini ya. Kalau kita seandainya kita jemaat membaca ini ya seperti itulah jadinya. Iya. Betul. Iya enggak sih? Selain itu loh, kan Samuel itu nabi yang diurapi, dipakai Tuhan seumur hidupnya, bahkan sejak kecil juga dia ini apa ya namanya, pokoknya dia betul-betul dipilih Tuhan sampai dia meninggal, sampai mati. Lalu kok setelah mati, kok bisa munculnya melalui seorang dukun. Lalu Tuhan Yahweh Elohim yang pernah memanggil Samuel itu di mana gitu? Kok kayak tidak bertanggung jawab atas kehidupan Samuel selanjutnya setelah kematian ini. Kan ini sangat-sangat impossible, tidak mungkin. Jadi yang jelas itu bukan Samuel. Iya. Untuk mempertobatkan seseorang di bumi yang tidak mau percaya Tuhan, Tuhan tidak butuh harus mengirimkan lagi orang yang sudah mati untuk ke bumi seperti permintaan orang kaya di Lukas pasal 16. Yang dengan Lazarus itu ya? Iya, karena Tuhan berkata cukup di bumi itu ada. Hukum-hukum Musa dan kitab para nabi, harusnya mereka mendengarkan itu. Jadi Tuhan punya prinsip, di bumi ya di bumi, alam bumi ya alam bumi. Kalau roh-roh itu sudah tidak bisa terseberangi tempatnya, berbeda alam. Baik. Beda alam, different realm. Jadi mustahil ya kalau seorang manusia yang masih hidup berbicara dengan roh, arwah orang yang sudah meninggal. Berarti sama aja dia dengan agama-agama lain ya, ke kuburan ngobrol sama arwah gitu. Dia berkomunikasi tetapi bukan dengan orang yang sudah meninggal, tapi dengan roh-roh yang ada di bumi ini. Iya. Kalau maksud saya dari pandangan biblikal, dari pandangan Alkitab itu tidak. Tapi kalau dukun bisa. Tuh, tapi dukun itu sebetulnya paranormal. Tadi yang barusan saya katakan, dukun-dukun itu ya berhubungan dengan roh-roh yang ada di bumi ini. Bukan roh orang bukan mati. Roh yang mati. Bukan roh orang mati. Bukan ya. Bukan. Baik. Di Yohanes 8 ayat 44 nih ya. Coba kita lihat ayat ini. Yohanes 8 ayat 44. Saya harap dengan ayat ini kita bisa memahami bahwa sebenarnya iblis itu kan penipu, pendusta, bapak pendusta. Ya. Jadi terang benderang. Kamu berasal dari iblis sebagai bapamu dan kamu melakukan keinginan-keinginan bapamu.
Ia sejak semula adalah pembunuh dan tidak tinggal dalam kebenaran, karena tidak ada kebenaran di dalam dia. Ketika ia berkata dusta, ia berkata dari dirinya sendiri, karena ia adalah pendusta dan bapa segala dosa. Itulah iblis. Itulah iblis. Itulah Jadi dia setan. dapat bermain sandiwara model apapun juga untuk mendustai banyak orang. Kita punya Bapa di surga, Bapa kebenaran loh. Iya. Tidak ada seperti ini gitu. Oke. Beda. Nah, bicara tentang Bapak, masih di video yang sama ini ya. Wah ini agak nyentrik ini. Bapak yang dia maksud itu bapaknya iblis loh, Pastor Guntur. Ya, Ya, karena ini pandangannya apa ya, pendeta Pastor, ya? HTD ini dia tidak percaya doktrin Tritunggal. Dia tidak percaya Yahweh itu adalah sebuah sebutan kepada Bapa di surga. Nama. Dia hanya berkata bahwa Yesus itu adalah Bapa. Bapa itu Yesus. Jadi Yesuslah yang digambarkan, ya sekarang Yesus saja gitu. Sementara kita juga, Bible menuliskan, sekarang perhatikan begini, doa Bapa kami. Yesus berdoa seperti apa? Bapak kami yang di surga. Nah, ada Bapa nggak? Ada. Ada. Itu dialamatkan ke pribadi yang lain. Bapa yang bukan ada di surga. Di surga, iya. Yang kita kenal dengan sebutan Yahweh. Bapak itu yang dimaksudnya iblis, Pastor Guntur? Nah, itu salah. Harusnya kita punya Bapa kebenaran di surga. Oke. Kalau yang tadi ayat di Yohanes 8, itu Bapa yang lain yang berbeda. Bapa pendusta. Maksud Seperti saya, yang dimaksud Bapak Pendeta HTD ini, Nah, itu sudah salah. Bapak yang di doa Bapak kami itu, Bapak kami di surga, yang itu maksudnya yang iblis? Dia nggak ngerti itu. Jadi ini pendeta ngawur. Aduh, super. Super ngawur ya. Oke, ada pandangan nggak tentang pendeta ini, Pastor Gugu? Ya, saya sebetulnya ya Kasihan, tidak begitu mengikuti sih tentang pendapatnya beliau. Hanya dengar-dengar sedikit saja sih. Tapi kalau misalnya beliau melihat pendeta Pariaji itu di sono, lalu apa tadi minta tolong Karena dia ada di alam maut. Nah, itu saya kira dia bukan melihat pendeta Pariaji, karena pendeta Pariaji adalah salah satu pendeta besar di negeri ini, di Indonesia, yang dipercaya oleh Tuhan jemaat Dipakai sekian Tuhan banyak, juga ya, dipakai Tuhan. walaupun banyak kontroversial tentang pengajarannya namanya urapan ya. atau perjamuan dan sebagainya, tapi ya buktinya ya banyak pengikutnya diberkati. Dia founder gitu. tuh. Ya, Berarti wonder. kan artinya ada sesuatu urapan Tuhan yang khusus yang Tuhan pakai pada dia. Masa setelah mati Tuhan biarkan kepanasan? Kan rasa Tuhan kayak nggak adil gitu. Iya. Baik. Satu lagi yang saya perlu tambahkan dan juga harus didengar oleh pendeta ini. Ketika seorang penjahat di samping Yesus di kayu salib, dia berkata, Yesus ingatlah aku. Kan gitu kan. Iya. Apa yang Yesus bilang? Ini loh penjahat loh. Bukan pemberita Injil. Ini sebelah kanan ya? Iya. Kanan apa kiri? Entah dari mana kamu lihatnya, kanan atau kiri. Dan Yesus berkata, hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Taman Firdaus. Di Firdaus. Nah, dari ucapan Yesus itu sudah menunjukkan anugerah Tuhan yang besar kepada orang yang percaya Yesus, yang yakin bahwa Yesus akan ada di tempat yang mulia. Dan Yesus janjinya apa? Hari ini engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Nah, apakah mungkin kalimat Yesus berubah kepada pendeta Pariaji? Iya. Kepada penjahat aja Yesus menerima dia. Iya. Yang seumur hidupnya tidak melayani dan punya gereja mengembalakan seperti pendeta Pariaji. Betul. Iya. Tapi percaya Dia Yesus penjahat, saja ya? sudah dapat jaminan sedemikian rupa gitu. Ya silakan dibandingkan. Oke. Intinya apa, Pastor? Percaya ya? Iya, Ya, percaya Yesus. maksud saya gambaran dari si penjahat tadi, penjahat yang Iya, dia percaya Yesus. Iya, langsung. Dan itu sebabnya dia bisa, percaya itu bisa dideteksi dengan cara dia mengungkapkan dan mengucapkan. benar. Dan bukan cuma percaya tapi mengakui. Iya, benar. Ucapan Mengakui itu ada. kalau Pengakuannya. mengakui kalau yang Yesus ini adalah Tuhan. Iya, Dia- ingatlah aku, dia berkata. Iya, benar. Dia tahu bahwa Yesus orang benar. Iya. Dia Tuhan. Iya. Oke. Sudah cukup tentang pendeta kontroversial. Mau ditambahkan, Pastor Gugu? Ada? Atau ada yang mau disampaikan demi Kalau- orang-orang yang supaya tidak Iya. tersesat? Kalau bagi saya, firman Tuhan berkata bahwa kita ini mendapatkan anugerah dan oleh Roh Kudus itu telah
baptis ke dalam Kristus. Dibaptis itu ditenggelamkan. Jadi kita ini dimasukkan, ditenggelamkan, di cover ke dalam Kristus in Christ. Jadi di dalam Kristus in Christ. Nah, itu kita in Christ, lalu kita dimeterai Roh Kudus itu sampai datangnya hari penebusan, harpazo. Hari penebusan itu Yesus datang saat rapture. Nah, sekarang kan Pendeta Pariaji sudah meninggal nih. Tapi kan Yesus belum datang, belum toh? Belum. Buktinya kita sekarang lagi masih di sini. Minum teh. Nah, itu materai Roh Kudus terhadap Pendeta Pariaji yang sudah meninggal itu tidak diambil, masih tetap. Karena firman Tuhan juga berkata di dalam Roma 14 ayat 7 sampai 9 itu hidup milik Tuhan, mati juga milik Tuhan. Selama hidupnya kita ini juga Pendeta Pariaji milik Tuhan, mati pun tetap milik Tuhan. Jadi baik hidup dan mati kita milik Tuhan. Masa milik Tuhan kita yang hidup aja dipelihara, masa mati dibiarkan kepanasan tadi? Haus kepanasan. Masa Tuhan minta dipindahkan setega itu? Firman dan Tuhan, yang bisa mindahkan pendeta itu kan. Nah, kok bisa dia? Ya. Berarti dia Tuhan. Firman Tuhan berkata hidup hebat, milik ya? Tuhan, mati milik Tuhan. Iya. Dan milik Tuhan itu ditandai dengan adanya Roh Kudus di dalam dirinya. Nah, saya percaya ada meterai yang ada dalam Pendeta Pariaji ini. Saya tidak sedang membela satu gereja atau Pendeta Pariaji. Saya hanya berdiri secara atas umum, dasar firman. Secara umum ya. Biblikal. Bahwa Baik. orang percaya Yesus itu dimeterai Roh Kudus sampai datangnya hari penebusan. Hari itu belum tiba. Kalau hari ini sudah meninggal seperti Pendeta Pariaji, hidup milik Tuhan, mati juga milik Tuhan. Itu milik Yesus itu tetap walaupun mati. Memang tubuh kembali ke bawah, ke bumi. Roh kembali ke atas kepada penciptanya. Tapi pribadinya ini lagi dimeterai dengan Roh Kudus. Jadi saya percaya itu semua ada dalam firman Tuhan. Jadi tolong jangan tersesat bila ada orang yang berkata ketemu dengan orang mati keadaannya kayak gini. Lah milik Tuhan, masa Tuhan nggak bisa pelihara sih? Kan Tuhan itu Tuhan atas surga dan bumi, dia Tuhan atas alam apapun, termasuk alam nyata, alam roh, sembuh alam hati. Dia Tuhan segala Tuhan. Jadi kesimpulannya pernyataan Pendeta HTD ini ya benar ya. HTD ya tadi kan saya berkata itu kan pendapatmu. Gitu ya. Iya, tidak benar ya. Tidak benar. Terima kasih Pastor Guntur, Pastor Gugo. Kita ketemu lagi ya di lain waktu. Pasti membahas yang lebih menarik lagi ya tentang isu-isu kekristenan. Diminum tehnya. Kalau kurang nanti bisa Mbak Vera tolong tehnya habis. Tangkatan. Nah, kita bahas anu aja deh. Rendang beragama, aduh nggak usah disebut deh. Rendang dari mana?